kita sebagai stakeholder bahasa Indonesia harus push pemain-pemain Indonesia untuk berani main keluar. Cuma kan itu perlu karakter dan mentalitas ya. Pemain sepak bola sendiri juga tidak banyak yang berani dan sukses main di luar. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast edisi kesekian. Karena situasi kita yang lagi PPKM, jadi mau nggak mau kita harus bertemu lewat Zoom digital. Halo semuanya, saya Idan. Seperti biasa, saya ditemani oleh teman saya Santun. Dimas Suwari. Yo, hari ini tuh kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang agen pemain. Gue tuh pengen banget punya agen. Kenapa? Kalau Santun nelpon jadi, sorry Tun, kalau mau ngobrol sama gue ke agen gue dulu. Atau Dimas mau ngomong ke agen gue dulu. Beliau ini adalah seorang agen pemain, namanya sudah cukup populer di dunia sepak bola, di basket juga. Sebenarnya beliau sudah lama merambah ke dunia basket, tapi sekarang mulai tambah banyak kliennya, kurang lebih begitu. Langsung aja kita kenalin Mas Gabriel Budi. Halo Mas Budi. Halo, apa kabar di sana? Baik. Halo Mas. Ya. Mas Budi, kita langsung nih ya. Kita kan taunya Mas Budi ini adalah seorang agen pemain. Perannya apa sih Mas? Apa sih agen pemain itu? Biar Santun tahu, Dimas tahu, dan saya tahu. Jadi garis besar seorang agen ini kalau ditarik adalah intermediary ya. Jadi intermediary yang menyambungkan antara first party, pihak pertama klub dan pihak kedua pemain. Di sini agen berperan sebagai penyambung lidah representatif pemain. Ketika satu ada negosiasi, dua adalah plan untuk karir pemain sendiri. Jadi cakupannya luas. Apakah misalnya pemain muda atau pemain yang sedang naik daun, oke, kita plan tahun ini kita main di mana, perpanjangan berapa tahun, nanti target kita seperti apa kita mau ke tim besar, lalu setelah itu target utama misal main ke luar negeri. Lalu juga selain untuk career plan juga ada untuk negosiasi untuk brand seperti sport apparel, lalu juga sponsorship yang masuk, endorsement yang masuk. Ketiga juga sebagai PR, public relation pemain itu. Dan keempat juga itu tergantung dari kalau sebagai sahabat pemain dan jadi sifatnya everything negotiable. Jadi kita harus ada di saat pemain itu dalam posisi bawah, seperti paling sulit adalah ketika pemain mengalami cedera, lalu ketika nggak masuk sistem pelatih, kita harus selalu ada. Kita sebagai teman, sebagai keluarga, kita Mas Budi, sama-sama untuk... Bisa diulang sedikit Mas Budi yang tadi yang bagian nomor 4 atau nomor 5 tadi? Nomor 4 tadi? Ya, jadi bagian nomor 4 adalah itu tergantung dari sistem agen sendiri ya. Kalau saya sifatnya menempatkan diri sebagai teman dan keluarga pemain dan juga teman dan keluarga klub. Jadi sifatnya kita harus ada saat pemain itu bukan hanya di saat peak performance, di saat aja. Ketika main saat-saat down atau lagi saat sulit, seperti masalah terbesar seorang atlet adalah injury, cedera. Kita harus saat itu juga ketika nggak cocok dengan sistem pelatih, kita harus sebagai jembatan yang bagus antara klub dan pemain itu sendiri. Karena kalau misalnya seorang agen hanya ada di saat peak aja ya enak banget ya. Maksudnya waktu sukanya aja short term ya banyak seperti itu. Cuma kan itu tergantung dari bagaimana prinsip dan sistem kita bekerja ya. Boleh tahu sedikit nggak sebelum nanti Dimas sama Santun nanya, kapan pertama kali Mas Budi itu menjadi seorang agen pemain dan gimana ceritanya kok tiba-tiba jadi agen pemain gitu? Ya, aku start pertama 2010 sih. Jadi almost 10 years more ya sekarang ya. Tapi first deal-nya baru 2011.
Ceritanya ya aku dari dulu suka sepak bola dan basket. Main basket tapi ACL putus, bye-bye. Waduh. Aku suka sekali waktu kalau di sepak bola itu Calcio Mercato ya. Jadi waktu itu kan ada bursa transfer pemain. Putus boleh. Oke, kita cut sebentar ya. Agak hilang suaranya. Bisa naik terus ya. Jadi kan, dari Mas Budi suaranya agak hilang tadi, sinyalnya kali atau apa ya? Ya. Jadi kalau jadi, boleh diulang lagi dari tadi 2010 gitu, 2010 terus perjalanan karirnya. Iya, jadi pertama start karir agen 2010 ya. Awalnya dari scouting, kerja di agensi, lalu ambil workshop di FIFA License PSSI ya, Under Federation, mulai scouting. Tapi kenapa bisa tertarik terjun ke dunia agen? Karena selalu mengikuti perkembangan basket dan sepak bola. Dan yang menarik adalah saat bursa transfer, bagaimana seorang pemain bisa menemukan klub, lalu dari tahun ke tahun karirnya meningkat dan pasti ada peran di belakang layar ya. Waktu itu waktu itu saya anak 90-an, jadi waktu itu sangat menarik Calcio Mercato ya, bursa transfer di Serie A. Dan juga waktu itu pertama seorang Kobe Bryant dijuluki Baby Jordan bisa draft ke LA Lakers direct without college dari high school. Dia pick nomor 13. Dan dari sana mulai, ini profesi sangat menarik ya. Saya waktu itu main dan basket, tapi karena tapi berhati-hati ini menarik. Puji Tuhan saya ditarik agensi Indo Bola Mandiri, lalu saya ambil workshop untuk license dan saya mulai scouting pertama di A-League Australia 2010 akhir, dan first deal 2011 saya bawa Michael Petkowski di Persebaya Surabaya, pemain Australia Macedonia, dual passport, dan ada Andrea Jukic dari Perth Glory untuk Bogoraya. Oh, oke. Dimas, Santun, ada yang mau ditanyain? Gue ya? Ya. Mas, gue sih pengen tanya, pertama kali berarti terjunnya menjadi agent adalah di dunia sepak bola ya? Iya. Dan betul. Apa di tahun itu, Mas, memang Mas mau ke bola, apa ada kepikiran sebenarnya pengen juga di basket gitu? Gimana ceritanya, Mas? Iya, kalau dari dulu memang sangat suka basket ya. Ya, karena kan juga ikuti Obatama, IBL, NBL, lalu juga mengikuti NBA juga, lalu juga kenapa di sepak bola pertama? Karena jujur industri di Asia yang nomor satu masih sepak bola, dan waktu itu memang market sangat luas ya di sepak bola, karena untuk pergerakan transfer pemain, kalau misalnya di data transfer pemain sepak bola cakupannya sangat luas, dan di Indonesia sendiri saat itu juga sudah menjadi industri. Waktu itu ada gelaran ISL, Indonesia Super League, lalu juga IPL, Indonesia Premier League, jadi cakupannya lebih luas. Kenapa sepak bola dulu? Karena yaitu industri sepak bola di Asia dan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi yang terdepan. Cuma saya sangat tertarik untuk berkarya di basket juga karena memang suka bola basket, dan market ini market yang berbeda, lebih luas sepak bola, tapi di basket ada segmentasi yang khusus. Segmentasi yang khusus yang kalau memang sama-sama semua stakeholder mau maju, segmen ini bisa jadi paling enggak nomor 2 di bawah sepak bola, atau melihat pemain Indonesia main di luar negeri. Oke. Berarti memang terus terang, gue juga nggak pernah dengar memang pemain basket itu ada agent. Setahu gue ada kayak manajer yang
kayak temennya bantuin yuk, temenin gue kemana, tapi dia ada terus, itu gue tahu. Tapi buat seorang agent yang ngurusin salary apa segala macam sih nggak ada gitu loh. Ya. Iya. Waktu itu semua pemain sudah punya agen, Mas Budi. Apa sampai sekarang nih sebenarnya pemain sepak bola itu udah punya agen atau belum sih? Iya, itu untuk mayoritas pemain asing harus punya agen ya. Kalau pemain lokal sendiri ada yang punya agen ada enggak, tapi kan ada nilai plus add-on. Kenapa pakai agen? Kalau pakai agen karena kita bisa bantu cek klausul kontrak, kita bisa negosiasi, kita bisa bantu planning karir ke depannya gimana. Dan dari sana kita harus kasih edukasi, plus minus lah kalau kamu pakai agen atau kamu nemu agen yang tepat, kalau nemu agen yang tidak tepat. Cuma itu kembali pada pemain, apakah mau jalan sendiri atau pakai agen. Saya sifatnya tidak pernah memaksa, tapi kalau pemain pelatih mau ikut agensi saya, maka saya punya standar, ini kamu akan dapat nilai plus seperti apa. Cuma kalau di basket sendiri pakai agen dan untuk pemain lokal terutama, tapi mulai musim lalu karena saya banyak beberapa klien saya di Bali United, maka hubungan kami juga saling diskusi, saling mengedukasi gimana baiknya. Jadi Mas Koming, Mas Surliatin, Itun, lalu Yosua, Rico, Jericho, Winston, Coach Alex, itu juga beberapa klien. Ya. Tun, tadi lu mau nanya apa, Tun? Mas, kalau Mas Budi menjadi agen buat pemain asing, rasaku sih nggak banyak pertanyaan ya. Udah biasa ya? Iya biasa itu. Apalagi pemain luar kan ke sini ya pasti tahu lah. Butuh itu ya Mas ya. Pasti ada untungnya segala macam. Nah, khusus yang lokal Mas, apakah untuk mendapatkan pemain yang pantas dijadikan agen, maksudnya gini, kita tahu standar pemain Indonesia kan kadang-kadang timpang, ada yang jago banget, ada yang biasa, ada yang malah kuanggap nggak bisa main. Ini basket atau bola, Tun? Basket. Oh, basket, oke. Basket Indonesia. Nah, bagaimana sih Mas Budi mencari pemain yang pantas dijadikan klien sama Mas Budi, dan apakah klub tidak berkeberatan? Kadang-kadang kan kita tahu di Indonesia ini rata-rata itu apalagi pemain binaan itu kan klub yang punya toh. Kalau Mas Budi masuk itu pengen tahu sih awalnya gimana? Yes, paham. Ya. Jadi kalau standar saya selalu mematok untuk bagaimana mau kerjasama. Saya selalu melihat dari 3 sisi ya. Pertama karakter paling terutama, komitmen sama kompetensi. Karena kenapa karakter pemain paling utama? Karena banyak pemain berkompeten, tapi kalau nggak ada karakter komitmen, semuanya ya sangat sia-sia. Karena dari karakter komitmen, maka kalau sudut kompetensi, maka kamu bisa asah. Tapi kalau memang pemain juga ada berbagai macam karakter ya. Kalau saya sifatnya mau kerja dengan long term ya. Jadi kalau cek di sepak bola, saya banyak pemain kerjasama sampai pensiun ya, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun sampai panjang Mas ya. Iya, keren. Berapa panjang, tapi nggak memungkiri juga kan pemain, pelatih, karakter macam-macam ya. Tapi kalau saya penting karakter dan komitmen serta berkompeten. Karena kalau pemain cuma mau untungnya sendiri, cuma mau haknya sendiri tanpa paham kewajibannya seperti apa kepada klub, kepada agen, kepada media, kepada sponsor, maka pasti banyak terjadi dispute. Dan dari dispute itu nanti pengaruh ke karir dan statistik pemain dan performa pemain. Jadi pertama saya perlu tahu, saya perlu bicara sama pemainnya seperti apa, pelatihnya seperti apa, tapi juga diimbangi dengan data dan kalau bisa lihat pemain langsung dalam latihan, dalam pertandingan. Nanti kan
dari sana, ini punya potensi, tapi aku mau bicara dulu deh sama pemainnya langsung. Kalau pemain muda, aku perlu bicara sama orang tuanya. Kalau under 17, under 18 itu di FIFA itu sangat strict ya. Kita harus, karena kan kita nggak boleh di bawah umur ya, nanti jadi kita harus melibatkan orang tuanya. Saya datang ke pemain dan orang tuanya jelaskan, kira-kira kalau ikut agensi saya karir playnya seperti apa. Dari sana kita kan bisa tahu, dari 1-2 kali ketemu, bicara, kita bisa tahu karakter pemain ini seperti apa. Kalau cocok dan kira-kira dari, kalau basket size does matter ya. Kalau sepak bola kan yang penting dia punya kemampuan, dia punya spirit masuk. Tapi kalau basket ada istilah yang size does matter, dan itu cukup signifikan di basket dan sepak bola. Tapi kalau dari saya, kalau pemain itu punya karakter dan punya komitmen serta komunitasnya bagus, dan tidak menutup kemungkinan dia bisa sukses di pro, dan nanti ya semoga mimpi pemain Indo bersama yang main di luar itu bisa tercapai. Amin. Yang tadi Mas, yang pertanyaannya Mas Antun tadi belum kejawab kayaknya, yang tentang itu menurut saya bagus tuh. Bagaimana ngatasin ketika pemain itu adalah pemain binaan. Ya. Jadi agen maksudnya gimana? Mungkin di sepak bola juga kan kurang lebih sama tuh. Iya. Dibina sama klubnya. Di basket juga dibina sama klubnya. Yes. Gimana cara agen masuk itu waktu itu? Betul. Itu kan kalau pemain binaan pasti ada klub junior yang membina. Nanti memang diarahkan prioritas pertama adalah klub profesional yang menaungi klub junior itu. Jadi yang pertama tentu kita harus masuk dan bernegosiasi dengan klub lokalnya. Klub lokalnya siapa? Nanti dari sana kita pasti ada meeting dengan klub profesional yang membina. Dan kita sebagai agen juga melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua, kita kasih pengarahan, karena tentu saja karena dia binaan dari klub naungannya, prioritas pertama harus di klub naungannya, dan semuanya itu harus didiskusikan, karena yang jadi kendala biasanya adalah durasi kontrak, karena orang tua sendiri dan pemain sendiri prioritas pertama di klub naungan, klub yang membina. Cuma kan kita harus diskusi gimana baiknya untuk kebaikan si pemain, untuk kebaikan klubnya sendiri. Nanti dari sana kita berdiskusi, sifatnya bisa ada agreement, durasinya berapa, nanti progressionnya berapa, nanti kalau ada peluang yang lebih itu dicantumkan semua di klausul, jadi semuanya jelas. Dan sifatnya di sini everything is negotiable, karena dari agensi sendiri harus menekankan ke klub yang membina, saya nggak akan membawa lari pemainmu, tapi kita memberikan kamu. Ya. Mas Budi, itu kalau dari segi profit, kalau khususnya nanganin pemain lokal kita menguntungkan nggak sih? Dia mau nanya malu-malu nih. Dia malu-malu nih nanyanya nih. Lu mau nanya dibayar berapa gitu ya? Iya, maksudnya kan kalau nanganin pemain asing, pemain bola kan jelas kita sama-sama tahu berapa duitnya di situ tuh. Nah, kalau khususnya di pemain basket lokal kita ini loh. Pengen tahu aja Mas Budi. Secara nilai dibandingkan dengan sepak bola ya udah jauh lebih sebagai industri ya. Kita bisa jelas ke sebelumnya. Tapi kalau di basket, walaupun di Asia Tenggara sendiri, Asia Tenggara Indonesia, untuk agen jujur dari saya sifatnya berkarya dulu lah. Jadi memang ada profit, tapi kalau dibanding dengan diukur dengan kerja, diukur dengan tanggung jawab, diukur dengan industri sepak bola, maka ya di basket sifatnya berkarya dulu lah. Nah Mas, mau nanya lagi Mas. Kalau pemain asing dibawa ke Indonesia, khususnya basket ya, itu kan sudah biasa. Apakah bisa pemain kita ini dibawa ke liga luar negeri gitu? Ya, waktu di edisi yang sebelumnya kita kan pernah diskusi ya. Kalau untuk kuota Asia Tenggara ini, kuota ASEAN Passport sangat menguntungkan sih. Cuma ya itu untuk untuk pemilihan pemain tetap harus disesuaikan dengan
pemain yang punya karakter dan yang bisa adaptasi. Karena ketika di sana maka levelnya berbeda, cara adaptasi untuk bahasa, makanan, kota, pelatih, dan sesama pemain berbeda. Karena di sana pemain Indonesia kita dianggap sebagai pemain asing. Ya, kenapa saya dari dulu selalu menekankan untuk saya suka sekali dengan salah satu klien saya juga, Abraham Graita, karena dia punya mental memang berbeda ya. Dia memang punya ambisi, punya target, dan waktu window di Japan B-League kita hampir deal dengan salah satu tim B-League di kota Ibaraki. Cuma waktu itu memang mereka ambil spot pemain Filipina karena ya itu kita harus break the limit ya. Kalau kuota ASEAN mereka kalau dilihat dari kuota B-League mereka sudah ambil 2 pemain Filipina, Terti Raven sama yang dari campuran juga tinggi 195 guard, Javier Gomez, lalu ada pemain Korea tinggi 201 main di B-League 2 untuk kuota ASEAN. Jadi bagaimana kita pemain Indonesia dan semua stakeholder bahasa Indonesia mematahkan dominasi Filipina dan Korea. Lalu juga banyak pemain Filipina juga yang sudah agreement dengan tim-tim B-League. Jadi kita sebagai stakeholder bahasa Indonesia harus push pemain-pemain Indonesia untuk berani main keluar. Cuma kan itu perlu karakter dan mentalitas ya. Pemain sepak bola sendiri juga tidak banyak yang berani dan sukses main di luar. Dan saya melihat Abraham ini seperti mentalnya bagus seperti klien sepak bola saya yang sekarang main di Korea, Asnawi, dan yang main di Thailand sama Malaysia, Ryuji Utomo. Jadi dia punya spirit yang sama, dia punya karakter yang sama, paham hak dan kewajibannya jelas, lalu juga dia punya effort lebih. Itu yang penting sih. Nah, Mas, pertanyaan lagi Mas. Ini aku penasaran benar nih. Dia mau jadi agen, Mas. Hati-hati. Nah, ini loh. Ini pasti netizen juga bertanya-tanya. Apakah ada scouting dari tim-tim basket di luar negeri yang melihat pemain-pemain kita di liga lokal kita? Apakah liga lokal kita cukup kompetitif menurut mereka atau tidak sih? Untuk liga lokal kita, untuk Asia Tenggara, levelnya cukup bagus. Cuma kalau untuk pemain lokal yang bisa main keluar itu kan mereka sebagai foreign player, dan foreign player itu kualitasnya kan harus di atas betul ya. Ya karena kalau misalnya sama-sama ya buat apa? Pemain lokal dong kan. Kalau pemain asing kan mereka harus bayarin extra facilities, tiket, lalu izin kerja, apartemen, rumah, dan lain sebagainya. Jadi kalau secara kualitas liga kita bagus, cuma kalau pemain kita mau main di luar maka harus extraordinary, harus benar-benar outstanding kan. Dan kita harus break the limit dengan kita bersaing dengan Filipina, Korea sebagai Asian Quota atau Asian Heritage karena mereka beranggapan kita asal yang untuk kuota ASEAN kita pakai size saja lah, guard yang 190, guard 195 atau center 201, 200 berapa. Dan kita harus break the limit itu. Kita harus punya sisi yang lebih daripada mereka. Dan juga ada banyak cara sih main keluar. Kalau kita ambil di olahraga sepak bola, benar-benar yang punya kualitas atau yang cuma sekedar marketing doang. Ada yang kalau di sepak bola kan luas sekali, bisa bayar sendiri dia dan keluarganya, atau memang jualan marketing aja lalu nggak sampai setahun berapa tahun pulang. Tapi kan kita yang mau cari sebagai orang Indonesia penikmat olahraga khususnya bola basket kan pemain yang memang punya kualitas, bisa bersaing di sana tapi bisa menimbulkan dampak positif untuk prestasi klub dan untuk sisi marketing klub itu sendiri. Karena orang Indonesia kita punya populasi banyak sekali, untuk di sosial media kita juga tinggi, dan itu bisa menguntungkan kalau memang pemain ini punya dampak secara
permainan dan dampak secara marketing. Ini aku ambil contoh, waktu aku dengan Asnawi, followernya tim Korea mungkin sekitar 2.000 atau 3.000 gitu ya. Tapi begitu Asnawi masuk, 1 minggu announcement 20.000. Sekarang sudah jadi salah satu tim K-League dengan follower terbanyak. Pasti orang Indonesia semua yang follow tuh. Itu netizen Indonesia. Yes. Mas mau nanya ya. Tadi pertanyaan Mas Antun adalah apakah yang tim-tim luar sana ngelihat pemain liga kita? Karena tadi Mas Budi bilang mereka lihatnya saat Abraham main di timnas gitu loh. Sebaiknya tuh mereka tuh gimana tuh ngelihat ke liga apa? Oh anak ini main timnas dulu baru gua mau ngambil dia gitu loh. Pertama pasti acuannya pemain terbaik Indonesia. Pertama mereka lihatnya dari timnas. Kenapa? Karena oh ya kalau pemain timnas Indonesia ini main di level internasional seperti apa? Iya betul. Kita nggak mengkiri. Maksudnya pertama kalau overseas tim dari luar pasti lihat timnas dulu. Karena kenapa? Karena mereka adalah representasi bangsa. Setelah itu kita pemain ini menarik ya. Mereka mengumpulkan data, lalu mereka berkomunikasi ke saya. Saya mau lihat full game-nya di liga, lalu saya mau lihat reference by reference. Kita bicara ke pelatih yang megang, either di tim nasional atau di level klub. Lalu juga mereka pasti amati game by game di level klub, lalu game by game di level internasional. Cuma kalau overseas pasti mereka lihatnya pertama adalah level internasional dulu. Nah, Mas Budi, saya pengen balik lagi tadi ke liga lokal kita ya, ke IBL lah. Yes. Ini kan Mas Budi mulai megang beberapa pemain ya, kayak ada siapa tadi? Abraham Wenas juga ya? Koming, Suryadin tadi. Banyak pemain Bali lah ya Mas ya? Banyak pemain Bali United ya? Saya pengen nanya, bagaimana peran Mas Budi dalam menentukan bayaran pemain itu? Jadi misalnya kan kadang-kadang saya kayaknya ya di kita tuh belum benar-benar bisa menentukan ini pemain ini harganya sekian, gajinya dia layak dibayar sebulan sekian puluh juta misalnya gitu. Memang kita di Indonesia tuh di IBL itu sudah ngeluarin peringkat kan, setiap tahun tuh ngeluarin peringkat 1, 2, 3. Tapi peringkat itu adalah patokan untuk ketika dia pindah klub transfer. Peringkat 1 sampai 3 150 juta, 4 sampai 6 itu 100 juta gitu. Nah, bagaimana peran Mas Budi untuk ada nggak sih peran Mas Budi itu dalam meningkatkan value seorang pemain gitu? Gue punya pemain nih. Udah gue bayar 10 juta sebulan ya misalnya kata si klub, enggak bisa, ini pemain gue jago banget nih, gue maunya 20 juta gitu. Ada peran kayak gitu nggak? Ya tentu saja peran agen pasti ada, karena kan itu kan juga job description seorang agen adalah bernegosiasi ya. Cuma kita kan di sini kan kita harus ukur juga, kalau misalnya kita bernegosiasi, kita harus tahu informasi kira-kira budget yang suitable, yang maksimal untuk klub, maksimal untuk pemain, yang bisa jadi win-win solution itu berapa. Dan dari sana kita berdiskusi. Kalau saya, it's not all about money ya. Karena kalau memang kamu cuma kejar uang, maka jadi kacamata kuda. Maksudnya kita nggak memperhitungkan kesempatan, kita nggak memperhitungkan add-on di kontrak, kita nggak memperhitungkan kenyamanan pemain, kenyamanan klub, cocok dengan sistem pelatih atau enggak. Dari sana kan banyak value-nya. Cuma dari sana kita berdiskusi, sifatnya terbuka. Pemain mau seperti apa, klub kebutuhannya seperti apa, plafon budgetnya berapa, bisa di add-on berapa, maka dari sana diskusi, terjadi agreement. Cuma kalau begitu, ini agak nyepil ya, Mas Budi setuju nggak kalau ada salary cap di basket kita? Jadi kan uangnya ketahuan gitu Mas Budi ya. Kalau ada salary cap-nya jelas kan, jadi duitnya ketahuan. Kalau dari aku sendiri salary cap lah, itu bisa jadi salah satu nilai positif. Tapi juga ada sisi yang menurut saya yang perlu untuk kita sama-sama berdiskusi adalah untuk masalah misal transfer ya.
masalah transfer ini kita harus duduk bersama gimana baiknya klub supaya nanti perpindahan pemain ini juga lebih smooth, lebih semarak, dan industri bisa naik lagi juga, marketnya bisa bagus, bisa luas. Sekarang juga IPL bagus lah, maksudnya step by step, terutama bisa menggelar liga di saat pandemik ini harus dicontoh. Not every federation and league regulator bisa jalankan kompetisi di pandemik, itu big applause. Tapi untuk maju, oke, kita sama-sama maju, kita kaji gimana baiknya, yang terbaik untuk liga, yang terbaik untuk klub, yang terbaik untuk pemain, dari aturan-aturan yang sifatnya bisa didiskusikan lagi, bisa dikaji. Karena kan kalau memang kita bicara industri, maka sifatnya terbuka dan kita sifatnya kita sama-sama profit, operator liganya profit, klubnya profit, pemainnya juga enak, pelatihnya juga enak, medianya juga enak, betul nggak? Agennya cuan. Iya. Satu dari saya lagi nanya dikit lagi Mas Budi. Kalau misalnya gini, kan sekarang di basket Indonesia itu lagi ada satu dinamika di mana para pemain itu mulai ingin bersatu, dipicu oleh munculnya beberapa kasus, entah ya kasusnya Dimas, lalu kemudian kasus yang lain-lain juga gitu. Ada peran agen nggak di situ, Mas, untuk meminimalisasi kasus-kasus yang tidak diinginkan ke depannya? Ya, itu biasanya kalau agen kan sifat utama adalah intermediary, jembatan antara klub dan pemain. Jadi dari sana juga untuk pemain yang bikin asosiasi di sepak bola kita juga sudah ada dulu, dan saya juga pernah set up untuk diskusi dengan API, FIFPro, lalu PFA yang di Australia, FIFPro di atas, lalu juga itu kan ada naungannya semua. Saya juga kenal yang menaungi semua asosiasi cabang olahraga. Sifatnya ini kan juga kita semua stakeholder saling belajar, mengedukasi, karena di kontrak perjanjian itu pasti ada hak dan kewajiban, ada pihak yang terlibat. Itu sifatnya, kalau agen, kita kan jembatan, kita harus pertama diskusi secara kekeluargaan. Untuk dispute itu pasti ada klausul, kita diskusi secara kekeluargaan gimana, karena selalu ada dua perspektif, dan kita sebagai agen, kita bermediasi untuk mendapatkan win-win solution perspektif kebenaran itu. Cuma dari sana kan, dari dalam agreement itu ada hak dan kewajiban, ada penyelesaian masalah, kita coba selesaikan kekeluargaan. Peran agen jembatan yang baik antara klub dan pemain. Kalau saya sifatnya di sepak bola cukup luas, malah dispute-nya banyak sekali, karena terutama masa pandemik ini ya, salary payment semua, kita sifatnya harus bernegosiasi dulu. Oke, kita sama-sama sulit, kita ambil tarik kesimpulan lah, kebutuhannya berapa, kebutuhannya pemain, kemampuannya klub berapa, kita berdiskusi. Kalau sudah ada agreement titik tengah, maka kita bisa tekan agreement, ini win-win solutionnya, agreementnya gimana, kita tambah di addendum, itu selesai. Tapi kalau memang untuk untuk banyak klausul, memang peran agen harus menjelaskan yang terbaik supaya dapat titik temu yang terbaik. Oke. Mas, tadi lu mau nanya apa, Mas? Gini Mas, berarti Mas ini secara garis besar bisa saya bilang gini loh, pemain atau kliennya Mas Budi udah nggak usah mikirin kalau ada apa-apa, jangan tanya ke pemain gitu ya, langsung ke agent. Yes, bisa jadi seperti itu juga, karena kalau sifatnya misal untuk negosiasi, kita berdiskusi, tapi hal-hal di luar itu banyak seperti hal-hal lah kita bicara, misalnya ada case di luar lapangan ya, off the court, maka media tanya saya dulu, klub tanya saya dulu, ini gimana baiknya dulu, baru kita kasih penyelesaian. Jadi anything, agen sebagai jembatan bukan hanya kepada klub, tapi kepada PR, kepada media, bagaimana caranya untuk solusi yang terbaik untuk klien, pemain, pelatih, dan klub. Jadi sifatnya kita sebagai teman di dalam dan luar lapangan, selain dalam bisnis. Ya, berarti pemain udah fokus aja kerjaan lu gitu ya? Siap. Satu lagi Mas, kalau
pelatih bisa nggak ngelatih di luar negeri, pelatih Indonesia? Itu pakai agen juga, ya benar-benar. Pelatih Indonesia harusnya kalau memang berkompeten dan mau belajar, karena sifatnya di dunia bola basket kan harus update ya, terutama dalam sistem kepelatihan juga. Betul. Juga, dan terutama bagaimana kalau kita pelatih ya, kalau saya juga ada bawa beberapa pelatih asing dan saya teman pelatih lokal. Yang penting adalah kalau pelatih selain kompetensinya bagus, tapi juga karakter untuk ngelit pemain, karena dia ngelit kalau pemain senior, pemain lokal, pemain foreigner, pemain yang bintang atau apa, itu diperlukan dalam ruang ganti ya. Kalau misal pelatih bisa kontrol ruang ganti dan berkompeten dan dia punya komunikasi yang bagus, at least harus bicara bahasa Inggris, harus fluent, lalu juga dia bisa dapat respect dari main senior, pemain asing dan pemain muda, maka jalannya pasti terbuka karena kan mereka juga punya FIBA license yang paling tinggi, maka bisalah kalau memang ada pemain dan pelatih Indo untuk berkarya di luar. Dan itu memang harus jadi goal yang terutama ya, karena sampai saat ini belum ada pemain dan pelatih merah putih yang di liga luar, pelatih dan bermain di liga pro luar. Bisa Mas Antun, berarti kita berdua bisa Mas. Aku kan mau tinju boy. Mas, kita kembali ke pemain lokal yang mau main di liga luar. Kalau di bawah naungan Mas Budi ada nggak sih pemain-pemain Mas Budi yang pengen main di liga luar selain Abraham? Selain Abraham, beberapa juga mereka bertanya dulu ya, kira-kira di sana gimana? Kira-kira nanti kalau ke sana prospeknya seperti apa? Tapi kenapa saya priority untuk Abraham? Karena memang dia dari awal target saya main di luar kok. Saya juga mau sukses di luar, bukan hanya sepak bola bisa, atlet basket juga bisa. Dari sana juga waktu itu kita juga makan siang sama-sama dengan Mas Idan. Sebelumnya juga bicara terus dikasih tahu ada apa ini tapi Igan ini main juga. Anak ini punya spirit ya, jadi dia nggak gampang puas size ya, karena kalau di basket kan size does matter. Di sana juga banyak juga sebut but I need like the big guy, like at least 192 meter something. Tapi kenapa aku lihat Abraham prioritas? Karena dia punya karakter sama mentalnya kuat. Jadi kalau dia bisa tembus di sana, maka semoga jalannya panjang. Dan banyak beberapa klub juga tertarik dengan dia. Ada 1-2 yang serius yang tadi saya bilang. Itu. Jadi cuma ya semoga dengan berjalannya waktu, kerja keras dan Tuhan jawab doa. Amin. Nah, Boy, satu lagi Boy. Iya, silakan. Jadi agen nih banyak pertanyaannya. Mas Budi itu nggak tertarik dah, Mas, kalau setahu ya, kalau aku lihat agen-agen luar negeri itu kan sudah melihat bibit-bibit pemain dari SMP, SMA, ya. Yes. Di kita ada nggak Mas Budi yang lihat ini anaknya tinggi, bagus nih main basketnya, udah ada nggak Mas Budi lihat kayak gitu? Ada dong, gitu kan juga. Itu kalau pemain sifatnya kan investasi ya. Iya betul. Investasi cuma kalau pemain muda itu kita biasanya ada istilah golden boy ya. Dan golden boy itu sendiri kalau nggak dibina dengan baik maka nggak bisa jadi pemain bintang atau timnas. Cuma kalau dari bibitnya bagus, punya size, lalu punya karakter, lalu juga punya attitude bagus, maka kalau dibina pasti suatu bisa. Dan sifatnya investasi dan pasti kita juga harus lihat dari KU di bawah, dari kejuaraan regional, Jurda, itu kita bisa lihat. Tapi kan karena pandemi COVID, maka pembinaan dan kompetisi kan sempat mandek ya. Jadi jadi nanti semoga COVID berlalu, maka
dari youth development-nya jalan, lalu dari kejuaraan SMA kayak DBL, lalu dari university, lalu nanti dari klub juga regional, dari sana pasti ada. Ya. Mas, ada lagi Mas? Gue. Itu dulu deh, Idan. Oh ya, gue sih paling gitu, Mas Budi. Kan ini yang cukup real aja lah di kayak di basket Indonesia. Kan tadi juga Mas Budi menyampaikan bahwa salah satu tugas agen pemain itu adalah memarketingkan pemain gitu, khususnya kayak misalnya di luar basket. Ya kan basket Indonesia ini banyak tuh pemain-pemain kita yang sudah mulai di-endorse sama macam-macam lah, ada peninggi badan, terus toko sepatu lah, macam-macam gitu. Dan saya nggak tahu apakah itu angkanya signifikan atau enggak, kita nggak pernah tahu. Cuman hal-hal kayak gitu tuh diatur sama agen nggak? Agen dapat bagian nggak ketika pemain dapat bayaran gitu? Atau kemudian nanti juga agen mengatur, gue dapat sebagai agen, lalu klubnya juga dapat, pemainnya juga dapat sekian. Nah, kayak gitu tuh gimana Mas Bud? Ya, itu kalau untuk sisi marketing Indonesia memang kompetisi profesional sudah mengarah ke sana ya. Itu sifatnya sekali lagi untuk semua transaksi, semua agreement itu negotiable. Itu memang ada, kita juga harus melibatkan klub. Contohnya kalau memang sponsorship yang langsung satu lini sama klub, jelas itu juga lebih baik jangan lah, karena kan itu juga pemain terima salary dari klub juga kan. Klub dapat uang kan dari sponsor juga. Kita kan juga kan kita juga ada yang yang menguntungkan klub, menguntungkan pemain. Tapi sifatnya juga kalau sponsorship datang sendiri, oke, kita bisa bernegosiasi gimana yang menguntungkan pemain dan nggak memberatkan klub. Cuma masing-masing pemain dan agen itu juga agreement-nya juga bermacam-macam ya. Ada yang eksklusif, juga ada yang oke lah, kita cuma deal-dealan dalam sifat talent-nya aja. Jadi career plan-nya ada, juga ada endorsement. Jadi sifatnya itu banyak. Cuma kalau memang di basket Indonesia sendiri sekarang banyak brand, produk, sport apparel juga untuk melirik atlet basket. Tapi gimana caranya basket ini marketnya beda dengan sepak bola ya. Sepak bola besar sekali ceruknya. Ya, basket ini bagus, ada sisi khusus marketnya menengah ke atas dan mereka lebih tidak terlalu melebar, mereka lebih solid. Dan bagaimana caranya market basket ini yang khusus bisa pelan-pelan bergerak lebar, paling enggak bisa jadi olahraga nomor 2. Karena ketika dari sisi brand sendiri mereka pasti berhitung dong, kalau memang sepak bola itu untuk sport apparel cepat sekali kita bisa bikin pemain juga dapat add-on yang bagus dari sport apparel, kayak seperti di luar, karena nggak memungkiri brand melihat dari lini masa. Dari masa itu untuk jualan mereka gampang. Basket ini bagus karena ya itu tadi bilang marketnya khusus, mereka solid dan sudah ada segmennya. Tapi kalau bisa melebar lagi lebih luas, brand pasti kasih nilai lebih untuk atlet basket. Oke, kita ini ya udah lebih nih, nggak kerasa. Saya satu lagi deh Mas Bud sebelum kita akhiri obrolan kita ini. Terus saya pengen tutup dengan saya pengen tahu saran-saran dari Mas Budi untuk para pemain kita, pemain basket Indonesia. Kalau khususnya yang masih muda-muda ya, yang barangkali belum berkarir di IBL atau di IBL masih sangat muda, apa saja yang harus mereka penuhi atau mereka harus bangun pada diri mereka agar mereka itu layak dilirik oleh pemain atau liga-liga di luar negeri gitu. Ya paling dekat di Asia Tenggara atau Asia lah gitu. Ada nggak saran-saran dari Mas Budi? Ya, kalau memang untuk pemain, satu pertama kalian bentuk karakter kalian, baik karakter secara pribadi dan karakter main kalian. Karena kalau memang sudah ada karakter, pasti untuk menonjol outstanding di klub kalian sendiri, pasti kalian bisa dilirik ke level yang lebih tinggi. Karena ya itu kalian harus punya nilai lebih lah. Kalau misalnya sama-sama, pasti mereka akan ngambil pemain binaannya. Jadi pertama yang biasa adalah kalian harus punya karakter mainnya seperti apa, jelas. Lalu sebagai atlet profesional, kalian dilihat dari sekarang zamannya media sosial ya. Jadi banyak orang nyorot
pemain basket pro atau pemain level sekolah, level mahasiswa. Kalau kalian punya gaya hidup yang bagus, mencerminkan kalian atlet profesional atau calon atlet profesional, pasti dilirik ke level yang lebih tinggi. Itu kenapa saya bisa di luar, di Thailand juara Liga 2, lalu juga di Malaysia Penang, karena dia menunjukkan sisi profesionalitas di dalam dan di luar lapangan. Dan untuk pemain muda itu penting, karena kalian nanti akan jadi representasi negara, representasi Indonesia untuk level bola basket nasional dan internasional. Keren Mas Budi, keren banget. Terima kasih Mas Dan Budi. satu lagi. Oh, Dimas, silakan Mas, terakhir Mas. Mas Bud, umur saya kan sekarang 36. Jawabnya bisa apa enggak aja ya? Kira-kira gue bisa nggak main di luar negeri? Sekarang nggak bisa. Oke, terima kasih. Mas Budi, saya satu lagi deh. Mas Budi nerima ini nggak? Internship nggak? Magang? Santun bisa magang nih kayaknya. Wah, nggak bisa bayar gajinya, insentifnya. Santun ini pengamatannya oke loh. Iya, dia punya mata, punya knowledge, bagus sih. Juga Mas Idan, Dimas, kita ditinju, jangan seneng ditinju. Tapi Mas Dan, gue mau bilang juga, berarti Mas Budi ini bisa jadi jatuhnya tim scouting gitu loh. Kalau ya, coach nanya ke Mas Budi pemain mana yang jago? Mungkin Mas Budi bisa tahu gitu loh. Harusnya gitu ya Mas Budi ya. Kenapa? Ya kita juga harus punya bank data pemain dong, bank data pemain, kita punya pengamatan. Cuma kan untuk suatu deal terjadi itu kan banyak faktor ya. Iya. Dari sisi pelatih, dari sisi budgeting, dari sisi karakter. Ya, terutama kalau main di overseas ya. Kalau di kompetisi domestik sih klub basket bisa saling tanya reference antar manajer. Ya. Oke. Teman-teman mungkin segitu aja dari kita. Santun udah gak ada lagi Ton ya? Udah. Buat gue sih gini, kalau sebelum kita tutup, ya mudah-mudahan pentingnya agen ini semakin disadari sama dunia bola basket kita. Dan kalau teman-teman pemain basket Indonesia mulai penasaran apa sih gunanya agen, benefitnya apa kalau mereka punya agen, bisa langsung ke Mas Budi. Nomor kontaknya nanti di ini aja ya, di bio gitu ya, di deskripsi. Jadi siapa tahu basket Indonesia bisa tambah maju dengan hadirnya atau kehadirannya agen-agen pemain yang bisa memberi benefit langsung kepada pemain maupun kepada klub dan tentunya juga kepada Liga Basket Indonesia. Santun juga yang mau bangun karir di peragenan. Oke, itu dari gua. Idan, Mas, ada sesuatu seluntup? Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan lonceng kalau kalian mau tahu video-video terbaru dari kita. Like juga dan share videonya ke teman-teman kalian. Oke. Terima kasih banyak Mas Budi. Thank you. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih semuanya.